Ya, saat ini saya berada di depan halaman rumah Polresta Malang, di mana ini teman-teman dari media ya, baik online, cetak maupun TV, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 ya, terkait klarifikasi adanya kasus begal ya. Nanti kita jalani ya presentasi yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Malang Kota ya, terkait kasus isu yang marak pembegalan yang meresahkan warga Kota Malang. Juga beberapa postingan yang dibuat oleh selebgram ataupun para konten kreator yang isinya tidak seperti yang diberitakan. Dalam artian, para pengupload ataupun para pembuat konten tersebut sudah kita datangi, kemudian kita lakukan klarifikasi penyelidikan bahwasanya beberapa konten kreator tersebut sebenarnya tidak mengetahui kejadian secara langsung ataupun tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Setelah kita lakukan penyelidikan, yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya hanya mendengar ataupun melihat dari sosial media yang lain, ataupun hanya mendengar selentingan yang ada di publik untuk beberapa postingan terkait begal. Dan juga sudah membuat klarifikasi baik berupa surat maupun berupa video bahwasanya yang mereka sampaikan itu hanya sifatnya mereka dengar dan tidak bisa mereka pastikan kebenarannya. Ada satu yang kami tindak lanjuti terkait TKP begal, laporan dugaan begal di Ranograti. Ini adalah pelapornya atau Pak yang bersangkutan ini menyampaikan bahwasanya menjadi korban begal di SPBU Ranograti. Namun setelah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata itu adalah kabar bohong yang sengaja disampaikan oleh yang bersangkutan untuk terhindar dari lilitan utang. Jadi menyampaikan bahwasanya menjadi korban begal padahal faktanya tidak seperti itu. Juga untuk beberapa laporan begal di Kota Malang, kita sudah melakukan pendalaman termasuk yang di Betek, kemudian di Sabilillah, kemudian di Korjesu. Yang di Betek, saksi-saksi yang kami periksa yaitu ada beberapa masyarakat yang pada saat kejadian, jam kejadian dan hari kejadian menurut apa yang diposting itu sudah kami lakukan penyelidikan, tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Padahal notabene yang bersangkutan lokasinya dekat dengan TKP kejadian. Kemudian juga yang di beberapa tempat yang lain, di Korjesu dan juga di Sabilillah. Untuk saat ini yang di Sabilillah sampai sekarang masih belum kita menerima keterangan dari yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sampai sekarang masih sulit untuk dihubungi. Kemudian untuk yang di Korjesu kami sudah melaksanakan penyelidikan berupa mengecek CCTV, kemudian memeriksa keterangan saksi-saksi dari CCTV pada jam kejadian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor. Tidak ditemukan adanya gerombolan sejumlah beberapa orang membawa senjata tajam yang membuntuti. Hanya kami temukan kondisi saat itu di CCTV lengang hanya ada satu sepeda motor yang ada di belakang korban. Nampak di situ korban melintas hingga CCTV nampak di simpang Pos Kalpataru menuju ke arah rumahnya di daerah Serayu. Jadi sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi atau menurut hasil penyelidikan dan juga hasil keterangan saksi maupun pengecekan CCTV belum didapati adanya dugaan begal tersebut. Untuk di Betek sendiri mengendara Aerox. Jadi saksi mengatakan bahwasanya memang melihat korban atau yang korban melintas, namun tidak melihat adanya usaha-usaha pembegalan ataupun adanya gerombolan yang mengikuti korban. Dari keterangan saksi demikian. Dan dengan banyaknya isu begal ini, imbauan apa dan ini kan meresahkan masyarakat terkait isu terkait. Baik. Jadi yang pertama, untuk masyarakat kita saat ini hidup di dunia yang tidak lepas dengan gadget dan sosmed.
silakan untuk masyarakat yang ingin mengupload minimal verifikasi terlebih dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum memposting sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian untuk antisipasi bahwasanya walaupun isu begal ini sampai sekarang tidak bisa ataupun menurut hasil penyelidikan tidak ada indikasi, namun tetap masyarakat agar waspada. Misalnya apabila bepergian di malam hari, kurangilah bepergian di malam hari. Namun apabila harus, usahakan ditemani ataupun menggunakan moda-moda transportasi yang aman, juga memperhatikan waktu, rute, dan juga keselamatan pribadi. Kasih Humas, namun untuk yang bersangkutan Pak Sukron ini kita memberikan keterangan. Kita kenakan pasal terkait laporan palsu. Jadi kita kenakan laporan polisi terkait laporan palsu. Untuk proses hukumnya nanti kita kabarkan seperti itu. Pak Sukron ini sempat buat LP, Pak? Tidak, jadi hanya melaporkan ataupun melaporkan ke istri. Mungkin dari konten sosial media agar berhati-hati dalam membuat konten ataupun mengupload, paling tidak cek terlebih dahulu untuk kebenarannya, kemudian faktanya bagaimana sebelum mengupload agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan juga tidak menimbulkan resiko sanksi pidana terhadap para admin ataupun para pembuat konten di sosial media. Konteksnya dia kan muncul hanya bercerita sama istrinya saja. Apa bisa dikenakan laporan polisi? Sudah dibuat laporan polisi, kemudian kita kenakan terkait laporan palsu. Kemudian untuk nanti proses penyelidikannya bagaimana nanti kami infokan lebih lanjut, termasuk untuk yang mengupload. Apa ada? Takut.